Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Fitra Ramadan Muller dari kelas manajemen pagi kelas D NIM B1111.23.0156. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul tugas manusia sebagai Abdullah. Pertama-tama syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, berkat ridhonya mampu merampungkan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa juga kami haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Penulisan makalah ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan tema manusia sebagai Abdullah, yang mana di dalam makalah ini kami menjelaskan mengenai tugas manusia sebagai Abdullah, mengulas manusia sebagai makhluk Allah. Namun saya sadar makalah ini dengan penuh kekurangan. Oleh karena itu saya sangat berharap kritik dan saraf konstruktif demi penyempurnaan makalah ini. Harapan kami makalah ini dapat bermanfaat serta mampu memenuhi harapan berbagai pihak. Yang pertama, bab 1. Pendahuluan latar belakang. Hidup manusia mempunyai tugas dan tujuan yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Namun kenyataan yang terjadi, banyaknya manusia yang melalaikan tugas dan tujuan di dunia ini. Manusia harusnya mengingat tujuan hidup di dunia ini dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab kehidupan manusia di dunia ini bukanlah bersifat kekal atau selamanya. Hidup manusia di dunia ini adalah tempat singgah untuk mencari bekal amal di akhirat kelak. Oleh sebab itu, manusia harus menjalankan hidup ini dengan sungguh-sungguh agar tidak lewat begitu saja dengan sia-sia. Di zaman yang serba canggih saat ini, manusia sibuk mengejar urusan duniawi, mencari pangkat dan jabatan atau materi, seakan ia hidup selamanya di dunia ini, dan melupakan tugas dan tujuannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Manusia harusnya mengingat tujuan hidup ini di dunia yang akan berakhir dan bersifat sementara. Konsep tentang manusia sangat penting, artinya dalam suatu sistem pemikiran, khususnya kajian filsafat, baik filsafat Islam ataupun filsafat Barat. Pentingnya arti konsep manusia di dalam sistem pemikiran dan kerangka berpikir, karena hakikat manusia adalah subjek yang mengetahui. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk lain. Oleh sebab itu, manusia adalah makhluk tertinggi dua puncak ciptaan Allah. Karena keutamaan manusia itu, maka manusia memperoleh tugas, yaitu sebagai khalifah Allah di bumi. Manusia pada umumnya terdiri dari dua substansi, yaitu substansi yang bersifat materi atau badan, substansi yang bersifat imateri atau jiwa. Dan hakikat dari manusia adalah substansi imaterinya, yaitu jiwanya. Kesempurnaan manusia diperoleh dengan jalan mempertajam daya berpikirnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dari pemaparan di atas, maka permasalahan dikaji dalam studi ini memiliki tiga hal, yaitu bagaimana sih pengertian manusia sebagai Abdullah, yang kedua tugas manusia sebagai Abdullah, yang ketiga tujuan manusia sebagai Abdullah. Nah, terus kita lanjut ke tujuan masalahnya. Tujuan pertama, kita mengetahui pengertian manusia sebagai Abdullah, yang kedua mengetahui tugas manusia sebagai Abdullah, dan yang ketiga terakhir mengetahui tujuan manusia sebagai Abdullah. Nah, kita lanjut ke pembahasan bab 2, yaitu 1. Pengertian tugas manusia sebagai Abdullah. Tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu taat, tunduk, patuh dan atas segala perintah yang menjauhi semua larangannya. Inikah yang dimaksud dengan esensi ketakwaan. Sebagai Abdullah, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pengertian sempit, yaitu menegakkan ibadah madahah, yaitu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Maupun dalam pengertian lebih luas, melaksanakan semua aktivitas semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, kemanusiaan sebagai manusia makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah pada agar
kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maraki ketika menafsirkan ayat innallaha yamakurum antudu ala amaniti ilaha, Quran An-Nisa ayat 58. Ia mengemukakan bahwa amanah tersebut adalah ada bermacam-macam bentuknya, yaitu amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia yang berupa mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensial dan anggota badan dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga bila manusia melanggar, maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Amanah Allah terhadap sesama manusia ini mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak menipu serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan. Dan amanah manusia terhadap dirinya, yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat untuk kepentingan agama dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Nah, setelah itu di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk Allah yang siap dan mampu mengemban amanah tersebut ketika ditawari oleh Allah. Sebaliknya, makhluk Allah lain justru enggan menerimanya dan tidak siap, tidak mampu mengemban tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab, inna ardanal amanata ala samawati wal ardi wa jibali fa abaina ay ya milnaha wa asfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Quran surat Al-Ahzab 72, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemban atau mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunungnya, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipukullah amanah itu oleh manusia. Nah, setelah itu kita lanjut ke permasalahan yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid atau ma'rifah kepadanya. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi mengembangkan amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera akal dan kalbu atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah surat Al-Azzirat ayat 56, yaitu wa ma qalatul jinna wa insa ila liyabudun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Untuk menjawab masalah ini kita dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari orang terdahulu dapat dipahami bahwa dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad dan materi, dan roh dan imateri. Jasad manusia berasal dari alam materi saripati yang berasal dari tanah, sehingga esensinya masih tunduk dan harus tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku dalam alam materi. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di alam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya, bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Quran surat Al-A'raf 172. Karena itulah kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensinya atau dirinya atau satu-satunya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah Abdullah, hamba Allah, senantiasa tunduk kepada aturan dan kehendaknya serta hanya mengabdi kepadanya. Hanya saja diri manusia juga telah dianugerahi kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan yang tertera dalam Quran surat Al-Amsyah 7-10, sehingga walaupun roh telah
ilahi yang melekat pada tubuh material manusia melakukan perjanjian dengan Tuhannya untuk bersedia tunduk atau taat kepadanya. Tetapi ketundukannya kepada Tuhan tidaklah terjadi secara otomatis, pasti sebagaimana robot, melainkan karena pilihan dan keputusan sendiri. Dan manusia itu dalam perkembangan dari waktu ke waktu juga melupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihannya adalah mengarah kepadanya. Pilihan baik jalan ketakwaan, ada pula yang mengarah kepada keburukan atau jalan kefasikan. Karena itu Allah mengingatkan kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya, sampai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi rasul atau terakhir, agar manusia senantiasa tetap berada pada pada naturnya sendiri, yaitu taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembahasan nomor 3, yaitu tujuan manusia sebagai Abdullah. Tujuan hidup sebagaimana telah dikemukakan bahwa manusia lahir ke dunia bukan atas kehendak sendiri, tetapi semata-mata ibadah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia dilahirkan ke alam ini, dia tidak tahu apa jangankan mengerti tujuan hidupnya, tahu tentang siapa dirinya, orang tuanya, tetap dan tempat hidupnya pun. Setelah bersosialisasi dengan orang lain, manusia dalam naturnya ingin bersosialisasi dengan orang tua. Manusia dalam naturnya ingin melanjutkan hidupnya, tetapi dalam usaha-usaha melanjutkan hidup itu, ia senantiasa menghadapi tantangan yang acap kali merupakan bahaya-bahaya. Apakah itu bentuk seperti bentuk bencana alam seperti banjir, topan, kebakaran, dan lain-lain, dan bentuk lainnya seperti bentuk penyakit ataupun dalam bentuk maut. Terhadap hal ini, manusia merasa dirinya lemah dan ingin mencari tempat berlindung dan tempat minta tolong untuk kesejahteraan keselamatan dirinya. Dalam hal ini, manusia berpaling untuk pada agama. Agamalah yang dianggap untuk memberi petunjuk dan jalan manusia ditempuh untuk keselamatan, yang dianggap memberi petunjuk dan jalan yang harus ditempuh keselamatan dirinya itu. Tujuan hidup di dunia ini baginya adalah misteri, sesuatu yang tidak jelas baik maupun wujudnya, sehingga akhirnya dia mengalami sesuatu yang sesat. Nah, bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan dari materi itu adalah, dari paparan materi di atas jelaslah bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan Tuhan dengan dilengkapi berbagai fasilitas dan sarana yang memadai. Namun juga manusia diberi tugas dan peran tanggung jawab. Kemudian pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawab di akhirat kelak. Bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia diperlukan pendidikan untuk menopang kualitas sumber daya tersebut. Hanya dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia Islam yang menjadi lebih baik. Dengan pendidikan yang berasal dari roh ilhiyat, seseorang akan menjadi pribadi yang beriman, berbudi luhur, memiliki kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan keuletan, serta wawasan masa depan yang disertai dengan fisik yang sehat. Nah, manusia adalah makhluk yang ketuhanan, yang artinya ia adalah makhluk yang selalu menurut tabiat dan alam hakikatnya sendiri. Sejak masa alam rahim selalu mencari dan merindukan Tuhan, Nah, yang kedua, manusia diciptakan oleh Tuhannya untuk menyembah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab surat Al-Hujurat ayat 56. Manusia harus senantiasa beribadah, bersikap tunduk dan pasrah secara benar kepada Tuhan. Melalui ibadah, seseorang mengharap Kholik akan menolong dan membimbing hidupnya menempuh jalan menuju kebahagiaan. Nah, setelah itu kita menuju ke saran. Dengan uraian singkat ini, yaitu konsep manusia menurut Nurkolis Majid diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab kita dalam menjalankan tugas dan amanah telah diberikan Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Kemudian penulis juga mengharapkan hasil penelitian yang sederhana ini dikembangkan lagi ke depannya. Manusia dalam menyikapi tugasnya sebagai Abdullah telah melalaikan tugasnya di bumi ini. Mengingat tulisan yang sederhana ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekhalifan. Karena itu dalam
segala bentuk kritik dan membangun untuk menjadikan tulisan ini lebih baik. Selalu penulis nantikan. Semoga tulisan ini menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua orang yang membaca, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf penulis. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.